Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, video ini merupakan tahapan belajar alur merdeka pada koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tut uri handayani. Ini merupakan jiwa dari pendidikan nasional. Menjadi seorang guru bukanlah hal yang mudah. Butuh proses berpikir, membuat konsep dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana filosofi Pratap Triloka KHD terhadap pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Ing ngarsa sung tulodo, di depan mampu memberi teladan, di mana seorang pendidik sebagai pemimpin pembelajaran sebaiknya penuh dengan analisis dan berbagai pertimbangan. Karena keputusan yang diambil akan dijadikan contoh bagi murid baik dalam pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Ing madya mangun karso, di tengah membangun karsa atau kemauan atau semangat, di mana keputusan yang diambil seorang pendidik sebagai pemimpin pembelajaran hendaknya bisa mempertimbangkan kemauan dan memberi semangat bagi murid. Tut uri handayani, di belakang mampu memberi dorongan, di mana keputusan yang diambil dapat mendukung secara fisik dan moral bagi murid-murid yang ada di sekolah. Sehingga tantangan guru terkini adalah mampu menyesuaikan dengan kodrat alam dan zaman murid, menjadi teladan bagi murid dan juga teman sejawat, adaptif terhadap perkembangan zaman, sebagai pemimpin pembelajaran, mendorong kolaborasi dan juga agen transformasi. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri seorang calon guru penggerak yaitu mempertahankan dan mengembangkan nilai dari guru penggerak, mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan berpihak pada murid. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi, menjadi teladan bagi murid dan teman sejawat, menjadi pemimpin pembelajaran, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Dengan berpegang teguh pada prinsip, nilai, dan filosofi pendidikan KHD, seorang guru penggerak mampu mengambil keputusan yang bersifat etis dan manusiawi. Pada kegiatan belajar alur refleksi terbimbing modul 2, guru melakukan praktek coaching model Tirta yang berperan sebagai coachee sehingga dapat mengembangkan potensi dirinya, serta berperan sebagai coach untuk melatih keterampilan berkomunikasi yang memberdayakan, sehingga kegiatan coaching sangat membantu guru dalam pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah. Sebelum mengenal panduan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, pengambilan keputusan lebih kepada lingkungan terhadap apa yang diharapkan orang lain akan dilakukan kepada diri kita, dan juga berdasarkan intuisi dari diri seorang pendidik. Ternyata, tidak semua keputusan sulit merupakan dilema etika, ada kalanya berupa bujukan moral. Berikut jenis-jenis dilema dalam pengambilan keputusan, yaitu dilema etika, benar versus benar, bujukan moral, benar versus salah. Sebagai pemimpin pembelajaran harus memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan yang tepat, sehingga keputusan yang diambil akan berdampak positif bagi murid untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, kondusif, aman, nyaman dalam pembelajaran yang berpihak pada murid guna mewujudkan merdeka belajar. Adapun 9 langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yaitu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan,
menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, baik secara legal, regulasi, intuisi, publikasi, panutan atau idola. Langkah yang kelima yaitu pengujian paradigma benar lawan benar. Dalam pengujian paradigma benar lawan benar, kita dihadapkan dengan 4 paradigma dilema etika. Antara lain, individu lawan masyarakat, individual versus community, rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy, kebenaran lawan kesetiaan, truth versus loyalty, jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long term. Langkah keenam yaitu melakukan prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, ends-based thinking, berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking, dan berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Kemudian investigasi opsi trilema, kemudian membuat keputusan. Langkah yang terakhir yaitu tinjau ulang keputusan, lalu refleksikan. Sementara kesulitan-kesulitan apa yang dialami dalam menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Kesulitan yang saya alami yaitu nilai dan budaya masyarakat, kemudian paradigma berpikir di mana kurang dinamis dalam menerima sesuatu hal yang baru, kemudian informasi yang diperoleh tidak akurat sehingga kesulitan dalam mengidentifikasi masalah. Kesulitan-kesulitan ini akan kembali pada masalah perubahan paradigma di lingkungan sekolah. Pengambilan keputusan yang diambil dengan pengajaran yang memerdekakan murid akan berpengaruh pada masa depan murid, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad 21. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Artinya, kita sebagai pendidik tidak hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan saja, namun perlu menyiapkan keterampilan kecakapan hidup mereka untuk diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat kelak. Sehingga dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran sangat berpengaruh dalam menjadikan murid sebagai manusia merdeka dan berkarakter merdeka. Kesimpulan akhir yang dapat ditarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya adalah pendidik sebagai pengambil keputusan mempunyai peran utama dalam pemimpin pembelajaran, terutama dalam menuntun laku atau budi pekerti murid melalui budaya positif di sekolah. Sebagai agen perubahan, CGP mengusung visi pribadinya akan melakukan perubahan dengan manajemen perubahan teknik Bagja secara perlahan tapi pasti, dan dengan kompetensi sosial emosional yang matang, kemudian pembelajaran yang terintegrasi pada pembelajaran berdiferensiasi, akan mengoptimalkan potensi murid melalui kegiatan coaching model Tirta yang tepat dan terarah untuk mewujudkan merdeka belajar. Demikianlah simpulan dan juga keterkaitan antar materi pada modul 1, paradigma dan visi guru penggerak, modul 2, praktik pembelajaran yang berpihak pada murid, dan modul 3, pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.